Halo semua, selamat datang dan selamat bergabung di channel ini. Di video kali ini, aku mau ngenalin ke kalian nih tentang situs e-journal yang udah terkenal, yaitu ProQuest. Mungkin situs ini sudah tidak asing, namun kalian tahu nggak sih sama fitur-fiturnya? Terus search tips yang ada di ProQuest itu apa aja sih? Nah, kalau kalian belum tahu, simak baik-baik ya, jangan di-skip. Sebelum masuk ke inti, kalian udah tahu belum apa itu ProQuest? Biar ada gambaran buat yang belum kenal, aku jelasin secara singkat. Jadi, ProQuest itu situs sumber informasi digital yang memiliki beberapa basis data. Mengapa disebut situs sumber informasi? Karena di ProQuest ada e-journal, e-book, majalah, dan lain-lain. Dari 150 negara menggunakan ProQuest loh. Udah kebayang kan seberapa terkenalnya ProQuest? Nah, kalau begitu, kita langsung masuk saja ke inti video. Untuk mengakses ProQuest, terdapat dua cara, yaitu langsung masuk ke website resminya atau melalui pihak yang melanggan e-journal ProQuest. Nah, di video kali ini, aku bakal tunjukin cara mengakses ProQuest melalui SSO Universitas Diponegoro. Pertama-tama, kita buka SSO. Lalu kalian bisa login. Nah, ini aku udah login. Terus kita bisa cari jurnal yang dilanggan Undip. Nah, di sini kita klik. Oh iya, pastikan ProQuest yang kita pilih sesuai dengan kebutuhan ya. Soalnya ProQuest ada yang khusus buku digital dan khusus e-journal. Nah, ini dia tampilan ProQuest-nya. Ada banyak banget jurnal yang dilanggan Undip. Nah, kali ini aku bakal kasih tahu cara mengakses jurnal ProQuest. Nah, kita pilih ProQuest. Nah, ini adalah tampilan awal ProQuest. Nah, di ProQuest itu ada pencarian dasar atau basic search, lalu ada pencarian lanjutan atau advanced search. Kita buka. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, di sini kita pakai boolean search ya, ada and or not, dan atau bukan. Nah, di sini kita bisa pilih mau abstrak atau lokasi orang sesuai kebutuhan kita. Ini kita bisa pilih sesuai tanggal yang sesuai publikasi yang sesuai tanggal penerbitannya. Lalu di sini kita bisa pilih sumbernya, ada koran, buku, disertasi dan tesis, karya audio dan video. Lalu ada tipe dokumen, kita bisa pilih bibliografi atau buku atau kasus bisnis, kronologi dan lain-lainnya. Di sini bahasanya juga macam-macam dan kita bisa pilih. Ada banyak sekali. Terus juga ada publikasi. Nah, sebentar. Nah, di publikasi ini bisa memilih dalam judul diawali dengan, dalam ringkasan publikasi atau dalam subjek. Di sini isinya ada 16.500 publikasi ya teman-teman. Ini ada banyak sekali. Di sini ada jurnal ilmiah, buku, karya audio dan video, disertasi dan tesis, koran, masih ada lainnya. Nah, ini kita bisa pilih sesuai kebutuhan kita. Lalu ada subjek publikasi seperti ini, ada bisnis dan ekonomi, ilmu kedokteran, bisnis dan ekonomi manajemen, pendidikan, hukum. Lalu ada bahasa, ada Inggris, Spanyol, Prancis, Portugis, Jerman, dan masih banyak lagi. Lalu ada penerbitnya.
ada banyak pilihannya, lalu ada basis data. Nah, ini banyak ya teman-teman. Lalu kita balik dulu. Nah, terus selanjutnya ada jelajahi. Kita bisa telusuri topik dan konten unggulan. Kita bisa tulis topik yang kita mau. Sini contohnya ada bisnis dan industri, ada akuntansi perpajakan, manajemen keuangan, manajemen SDM, masih banyak yang lain. Nah, banyak yang teman-teman bisa sesuai kebutuhan kita. Ini ada laporan komoditas, laporan perusahaan, laporan negara, dan banyak lagi. Lalu ada ubah database. Di sini udah banyak sekali ya teman-teman. Database yang kita pilih tadi kan di tampilan awal ada 6 database ya. Nah, kalau kita klik cuman yang kita kurangi ini ya teman-teman, misal nanti jadinya cuma 5. Nah, sekarang jadi 5 ya teman-teman. Tadi kan ada 6 karena dikurangi 1. Nah, fiturnya masih banyak lagi ya teman-teman. Nah, di basic search ini kita bisa mulai pencarian dengan memasukkan kata kunci pada kolom pencarian ini ya teman-teman. Misalnya kita cari literasi digital. Nah, hasilnya dari teman-teman ada 384 hasil. Nah, di sini kita bisa pilih full text atau peer review. Kita bisa pilih berdasarkan relevance, oldest first, most recent first, tanda petik, email, site, email, save, export option. Nah, tipe sumbernya ada scholarly journal, books, disertasi, tesis, trade journals, wire feeds. Kita bisa pilih 12 bulan terakhir atau 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir sesuai kebutuhan kita. Lalu ada subjek, ada dokumen tipe, terus ada bahasa, English, Indonesia, Malay, terus ada publikasinya sesuai kebutuhan kita ya teman-teman. Nah, misal kita mencet salah satu ini ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa pilih teks lengkap atau teks lengkap PDF, abstrak detail. Nah, di request ini ada kekurangannya ya teman-teman, gak ada fitur pagination atau fitur untuk memilih format penyajian hasil pencarian. Jadi bisa diatur agar hasil yang keluar juga menampilkan abstraknya. Jadi kita nggak bisa lihat abstraknya pas di awal judul tadi kita pilih. Dan kita bisa lihatnya ketika sudah dipencet. Nah, di sini tadi literasi digital, jadi yang literasi sama digital ke highlight ya teman-teman. Ada banyak sekali. Nah, di sini kita bisa unduh PDF, mengutip, survei, mencetak, dan masih banyak lagi. Kita bisa mencetaknya. Nah, kita bisa simpannya pakai download PDF, email, atau Google Drive, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Juga ada sumber yang disaranin dari ProQuest-nya. Nah, gitu ya teman-teman. Lalu kita bakal cari advanced search atau pencarian lanjutan. Bahasa Inggris misalnya digital library.
digital and library. Nah, coba kita cari. Nah, di sini ada 373 hasil. Kita bisa mempersempit lagi dengan filter-filter yang ada. Ini dengan tipe dokumen ya teman-teman. Kita cari dengan fitur. Nah, hasilnya jadi lebih sedikit, yaitu cuma 11 dari 373 hasil tadi sebelumnya. Nah, hasilnya jadi dikit. Kita bisa mempersempit lagi dengan bahasa atau judul publikasi. Nah, gitu ya teman-teman. Misal kita pilih ini. Sama ya teman-teman, kayak tadi kita bisa unduh PDF, mengutip, surel, mencetak, simpannya bisa lewat berbagai pilihan ya teman-teman. Ada Google Drive, download PDF, add to selected items, masih banyak lagi. Misalnya kita bakal mengutip ya teman-teman. Nah, di sini ada citasinya. Kita bisa pilih mau apa, ada apa, generasi ke-7, ke-6, ke-5, ada AMA, ada BibTeX, ada Chicago, ada IEE, ISO, MLA, masih banyak lagi ya teman-teman. Jadi sesuai kebutuhan kita bisa pilih. Terus kalau ini email, tampilannya seperti ini. Coba kita tampilin versi PDF. Nah, tampilannya jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa cari boleh yang dengan OR atau nah, kita search. Nah, munculnya bakal begini ya teman-teman. Sudah banyak sekali. Kita coba pilih yang ini. Nah, itu kita bakal cari pakai boolean. Kita bakal pakai boolean not atau bukan. Kita search. Nah, munculnya bakal seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Itu kita bakal cari dan publikasi. Nah, di publikasi ini kita bakal cari digital library ya teman-teman, kayak tadi. Coba kita filter dalam subjek. Nah, coba kita cari teman-teman. Di 9. Nah, di sini nggak muncul ya teman-teman. Kita bisa cari dalam judul. Bakal muncul kayak gini ya teman-teman, jurnal ilmiah.
kutipannya, ada indikator kutipannya, ada salin URL buat waspada, umpan RSS. Ini tampilan lainnya. Balik lagi ke jelajahi. Nah, di sini kita bisa pilih panduan topik, misal jalur topik yang kita mau. Library ya misalnya. Ini ada 3 topik. Coba kita back. Jadi kita bisa cari sesuai yang kita butuhkan ya teman-teman, bisa. Nah, nggak kerasa ya teman-teman, sudah di akhir video. Gimana nih teman-teman, sekarang udah paham belum tentang ProQuest dan gimana sistem pencarian informasinya serta fitur-fiturnya? Semoga dengan menonton video ini kalian bisa menambah pengetahuan mengenai situs pencarian informasi ProQuest ya. Dan setelah menonton video ini, harapannya teman-teman bisa melakukan pencarian informasi atau temukan kembali informasi melalui situs ProQuest ini. Khususnya teman-teman mahasiswa yang sering menggunakan jurnal, buku, dan referensi lainnya. Pasti sangat berguna untuk tugas-tugas kalian. Sekian video kali ini. Jika ada kekurangan dalam video ini, mohon maaf ya teman-teman. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, sebarkan video ini ke teman-teman lainnya juga ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton.